Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya Septori Waktiasti, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kedatangan saya ke rumah Ibu bertujuan mau mengedukasi tentang manajemen PCI, Ibu. Iya. Kira-kira apakah saya lagi mengganggu waktu tidur siang Ibu? Tidak. Tidak ya. Ibu, saya mau ngasih informasi tentang manajemen PCI lebih kurang 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, boleh. Ya. Untuk melakukan edukasinya di sini aja atau di mana Ibu? Di sini aja lah. Di sini aja ya. Ya baik Ibu, kita mulai ya Bu. Iya. Sebelumnya tahu nggak apa itu PCI? Nggak tahu. Nggak ya, jadi saya akan kasih tahu ya. Iya. Jadi PCI itu merupakan penanganan penyakit akibat penyempitan pada pembuluh darah arteri. Iya. Sehingga dipasang kateter kemudian ada balonnya juga untuk mengembangkan kembali atau membuka jalur arteri ibu, sehingga penumpukan plak yang ada akibat gaya hidup yang kurang sehat, ada DM atau ada aktivitas yang kurang, itu dapat dibuka kembali jalan arterinya. Tindakannya yang dilakukan itu merupakan memasukkan kateter atau selang kecil yang fleksibel, dia bisa digerak-gerak. Maksudnya itu kayak lentur gitu ke dalam tubuh menuju aliran yang bermasalah. PCI pada jantung menggunakan beberapa metode Ibu. Salah satunya angioplasti balon yang saya bilang tadi. Kemudian ada stent dan ada atriektomi. Seperti yang saya jelaskan tadi Ibu, tujuan dari PCI ini merupakan tindakan yang berguna untuk membebaskan pembuluh darah yang mengalami penyempitan akibat plak yang sudah saya sebutkan tadi, seperti karena aktivitas yang kurang, gaya hidup yang kurang sehat, itu kan bisa menyebabkan plak yang ada di pembuluh darah arteri, sehingga harus diberikan tindakan PCI tersebut untuk membuka kembali jalan aliran darahnya. Sejauh ini kira-kira ada yang Ibu mau tanyakan nggak? Kateter tuh yang dimaksud kateter tuh yang untuk dipasang ibu melahirkan itu bukan? Nah, bentuk-bentuknya hampir mirip-mirip kayak gitu, tapi untuk pemasangannya bukan di bagian area kelamin. Dia beda lagi tempatnya, Bu. Ya. Itu yang dipasang di arah jantung gitu kan? Nah, pembuka iya. pembuluh darah itu. Yang untuk membuka pembuluh darah tadi, aliran pembuluh darahnya. Orang yang harus mendapatkan itu tuh orang yang mempunyai masalah jantung, yang merasakan pernah mendapatkan serangan jantung. Nah, prosedur dari tindakannya pertama itu biasanya dokter akan menjelaskan kembali PCI itu apa, kegunaannya apa, dan meminta persetujuan apakah bersedia atau tidak keluarga dan pasien itu untuk melakukan tindakan PCI. Kemudian kalau sudah setuju, pasien tersebut harus berpuasa dulu, kan masih harus mendapatkan, walaupun dia tuh bukan perawatan, bukan pembedahan yang besar, tapi kan harus melakukan anestesi juga atau pembiusan. Nah, harus berpuasa juga. Nah, untuk selanjutnya itu apa saja prosedurnya yang harus dilakukan sebelum pemasangan PCI? Yang pertama, kita harus berganti pakaian terlebih dahulu. Kemudian dokter akan memasang infus atau perawat akan memasang infus, akan diletakkan di meja tindakan juga. Kemudian dokter akan memberikan anestesi lokal atau bius lokal tempat pemasangannya tadi. Barulah dokter baru memasukkan kateter atau selang yang kecil tadi, selang yang ada balonnya tadi. Nah, sudah kateter dimasukkan tadi, setelah dokter menemukan mana aliran yang terdapat penyempitan, barulah kateter tersebut dimajukan kembali sampai ke posisi yang pas. Baru dokter akan mengembangkan sehingga pembuluh darah pasien tadi agar membesar. Resiko dan efek sampingnya, Ibu tahu nggak kira-kira apa? Nggak tahu. Koreng gitu apa lukanya dari? Lukanya pada koreng itu ya, korengan pada lukanya bekasnya, ya. Iya. Nah, salah satunya tuh emang jarang ditemukan komplikasi atau masalahnya tuh, tapi biasanya ada juga sebagian orang yang setelah dilakukan pemasangan PCI tersebut ada yang arterinya robek atau pecah, ada infeksi pendarahan atau memar pada lokasi pemasangan. Kemudian ada juga alergi yang atau Ibu katakan tadi, ada koreng karena bekas lukanya tadi. Kemudian ada pembukaan darah.
Nah, selanjutnya itu perawatan sesudah pemasangan itu apa kira-kira? Kalau ibu tahu nggak apa aja kira-kira apa perawatannya? Setelah dibuka kateternya? Oh enggak, Oh, setelah pemasangannya. setelah pemasangannya. Mungkin Lukanya perawatan lukanya tuh harus dikasih apa itu ya? Betadine enggak? Iya. Dibersihkan, dikasih. Terus pasiennya harus istirahat dulu, jangan terlalu banyak bergerak. Kemudian ada perawat yang akan memonitor atau memantau keadaan pasien tersebut. Iya. Setelah perawat dan dokter akan memastikan kondisi pasien itu membaik, Iya. pasien sudah boleh duduk, berdiri sedikit-sedikit, Miring gitu ya. miring ke kanan dan ke kiri, betul ibu. Kalau sudah bisa pulang, dokter akan menunjuki cara perawatan saat di rumah. Iya. Nah, buka. Nah, kira-kira dari penjelasan saya yang telah saya sampaikan tadi, ibu ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ya? Sudah. Belum ya? Belum. Atau ada saya boleh ngulangin lagi nggak kira-kira? Ibu boleh ngulang lagi nggak kira-kira apa yang saya sampaikan tadi tentang PCI tadi? Tindakan untuk melancarkan membuka aliran darah yang tersumbat. Nah, iya ibu, betul sekali. Nah, kira-kira itu penjelasan dari saya ibu. Iya. Kalau ibu belum ada yang ditanyakan, nanti boleh hubungin saya. Nanti saya akan kirimkan juga link untuk link video berkaitan dengan PCI. Iya, siap. Nah ibu, itulah penjelasan dari saya mengenai PCI tadi. Apabila ada yang kurang, ibu bisa tanyakan kembali. Lebih dan kurang, saya mohon maaf ya ibu. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih udah dijelasin jadi agak mengerti sedikit Iya, tentang PCI. iya. Lebih kurang itu ya ibu. Saya izin Iya. pamit dulu ya. Iya deh, terima kasih banyak. Ya, nanti saya kirimin videonya juga tentang PCI tadi ya. Iya, siap. Ya, ibu, mari ibu. Iya, mari.